Sejak didiriin Mualaf Center, memang dulu kita banyak dakwahnya kurang persuasif sih, agak-agak jahat ya. Dakwah-dakwah awal kita itu termasuk saya sendiri, kalau hari Sabtu Minggu gini nih, pagi kan, tapi kalau di bawah tahun 2010 mah masih jarang ya pengajian. Jadi saya tuh bawa Bible, bawa Alkitab, nongkrong di parkiran gereja. Iya, tim-tim kita tuh bawa Bible, nongkrong di parkiran gereja. Kita berburu domba, Pak. Iya. Domba. Mereka kan domba kan. Kan kita bukan domba. Kita pemburu domba. Enak tuh daging domba. Kita buru domba di situ, ya. Programnya aneh, namanya pemburu domba. Jadi kita cariin. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh kita panen. Satu orang bawa 2 keluarga, bawa 1 keluarga, masuk Islam. Akhirnya banyak tantangan debat. Debat di sana, debat di sini. Saya udah bilang kalau debat di gereja lu, dengan pendeta lu. Gak mau, jemaatnya harus jemaat gereja. Saya gak mau ada orang Islam yang ikut debat. Harus di situ. Tapi caranya antum Ustaz bisa sampai menggerakkan orang sampai mau memeluk Islam, apalagi dalam tempo yang tidak terlalu lama, apa yang teman-teman sampaikan gitu? Dulu itu salah ternyata. Kalau kita hajar dia secara akidah, memang dia kalah di situ. Iya. Masuk Islamnya dengan perjanjian karena kalah debat. Oh. Jadi setelah dia kan cari lagi karena dendam kan? Dendam. Cari lagi gitu, cari lagi buat ngalahin gitu kan. Akhirnya debat tiada henti nih. Akhirnya 2006-2007 saya nyerah sama keadaan. Itu pun setelah Allah kasih tunjuk. Saya dipanggil ke Dubai, diskusi sama seorang murtadin. Dia hafiz Quran, dia bekas hafiz Quran, dia hafal Quran itu sesuai dengan 7 tafsir. Jadi bukan Ibnu Katsir ya, yang standar nih. Ini apa nih? Ini Ibnu Katsir kayaknya nih. Iya, ini kayaknya Ibnu Katsir. Ya, di luar jalan lain yang sering kita baca juga. Jadi dia hafal 7 tafsir yang berbeda. Dia hafal lebih dari 20.000 hadis. Dia punya sertifikat penghafal hadis. Dan dia murtad. Saya itu pertama kali baca profilnya di hotel. Udah males datang ke ruang seminarnya. Kenapa harus saya kayak gini gitu nemuin musuh ya. Biasa kalau murtadin kelas ocok-ocok, kelas kampret gitu, saya sikat aja sih. Kayak kelas-kelasnya Saifuddin Ibrahim tuh kan kelas-kelas kecoa tuh. Iya sangat gampang dipatahin Pak. Serius murtadin di Indonesia itu nggak ada apa ya, nggak ada ilmu Islamnya. Ilmu Islamnya mereka pelajari setelah mereka murtad. Jadi mereka tidak punya kemampuan Islam. Dan kalau mereka bilang dulu Islamnya Islam taat, bohong. Sama seperti alasanku masuk Islam. Habis aku masuk Islam, aku masih ke gereja. Karena aku orang Katolik yang taat. Sama kan seperti kalian orang Muslim yang taat. Kalau kalian galau, apa yang kalian buka pertama kali? Apa yang kalian buka pertama kali? Quran. Kalian buka kitab orang lain enggak? Enggak, ngapain ya kan? Kalau dia orang Islam yang taat terus dia buka Bible ketemu petunjuk, dia bukan Islam yang taat. Ya, dengar. Ada murtadin yang berani ngomong kayak gitu, jawab seperti itu. Kalau dia seorang Islam yang taat, dia nggak akan buka kitab selain Quran. Kalau dia buka kitab lain, lu Muslim odong-odong, KTP doang. Ya itu cara jawabnya. Ada juga jika ada orang mualaf yang cerita dia seorang kafir yang taat, lalu dia masuk Islam dengan membandingkan kitab Quran dengan kitabnya dia, hati-hati, bisa jadi itu tipuan. Ya, nggak ada orang kafir yang taat tiba-tiba buka Quran. Sama seperti kalian kan? Ya itu sama. Ketemu orang itu mukanya kucel, kusut. Bayangin orang Arab nggak pakai jenggot, jelek banget. Ini jelek serius. Nggak tahu ya, Anda sering ketemu orang Arab pakai jenggot kan, masya Allah sejuk banget tuh kayaknya, masya Allah. Ini kita, mau kucel,
kusut. Tapi antum bukan orang Arab tapi berjenggot juga sejuk kok Ustaz. Asik. Sinse. Sinse. 2 kali masuk negara orang dibilang sinse. Oh gitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Padahal jadi udah pakai begini gitu ya? Nah, sinse pakai peci juga kan, cuman Iya, warnanya iya. yang beda. Ustadz Sinse lah gitu ya. Tukang obat, Tukang ya udah iya aja udah. iya buat obat herbal juga gitu Iya, ya. nggak kan? apa-apa. Makanya bawa habatus sauda di tas kan. Dia pikir saya orang tukang obat Cina. Heeh. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, takdir sih itu ya. Iya. Nah, ketemu dia salam ke saya. Saya nggak jawab salamnya. Set, duduk aja. Dia buka, diperkenalkan diri dia. Lemes itu asli dengkul saya. Itu benar kata syekh saya, jangan merasa aman dalam beriman. Jangan pernah merasa aman dalam beriman. Pada saat kamu merasa aman dalam beriman, sesungguhnya setan itu sudah duduk di hati kamu. Ngeri ya? Ngeri. Kayak bener gitu ya. Iya, kalau lu udah ngerasa beriman dan lu udah hafal Quran, jangan ngerasa lu tuh udah kuat di Islam dan akan masuk surga. Karena setan akan duduk di situ. Tenang sob, lu kan udah hafal Quran, pasti masuk surga. Lihat setan udah duduk di situ, berubah itu hati. Hanya Allah yang bisa kan membolak-balikan hati manusia. Dan hari itu saya belajar bahwasanya tidak ada yang aman dalam beriman melalui orang nggak enak nih nunjuknya. Itu kan. Dan saya benar-benar nggak mau lihat mukanya waktu itu. Saya bilang saya nggak mau diskusi hari ini. Saya nggak mau debat hari ini. Saya mau pulang ke Indonesia. Saya mau muhasabah diri saya sendiri. Selama ini saya debat itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Untuk diri saya sendiri. Karena bisa jadi debat itu untuk muasin hasrat kita. Debat itu kalau udah menang, oh berasa udah kayak apa tahu gitu kan. Udah ada busung aja kayak jago. Apa sih lo? Belajar lagi makanya jadi pendeta jangan setengah tanggung. Wih kasar sekali dulu. Kebalikin. Dan habis itu memang benar Allah titipin saya di Qatar, di satu syekh untuk sekolah akidah. Lalu S2-nya ngambil adab kan, antropologi. S3-nya ngambil adab lagi, antropologi di King Abdullah University di Jeddah. Dari situ belajar untuk redam. Makanya Mualaf Center gaya dakwahnya kita rubah 180 derajat, kita persuasif, ikutin Rasulullah. Ternyata setelah saya belajar sirah Nabawi, ini banyak sekali yang bisa kita aplikasiin. Simple thing ada di sini. Asli. Banyak hal-hal sederhana yang ada di sini. Kita persuasif, kita cuma ngenalin adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Dan setelah itu Allah angkat itu Mualaf Center, Allah tambahin itu mualaf. Banyak banget udah kayak magnet aja kita jalan. Ketemu orang, kayak orang Islam terus ngobrol, ya kan? Di tram, kadang-kadang ketemu di MRT, kayak di Malaysia kemarin juga ada yang tiba-tiba sahadat. Saya bilang, Pakcik, awak tak kenal Pakcik, ini siapa? Kenapa tanya-tanya tentang Islam kah? Muka you itu nampak seperti orang Islam, tapi Cina juga. Mau tanya apakah? Tanya sedikit lah, boleh kah? Boleh. Ambil kopi kah? Boleh. Kopi kita. Ngobrol 2 jam dia masuk Islam. Gak tahu ini Allah yang hadirin. Asli jangan pernah nanya caranya gimana. Kita hanya nunjukin adab dan akhlak. Berapa orang udah DM saya. Saya bilang gak usah debat. Lu orang Islam. Mati lu ditanya tentang Quran. Ngapain lu belajar kitab orang? Simple. 1. 2. Tunjukkan adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Dan mereka akan sendiri yang masuk Islam. Udah Allah buktiin belum? Udah. New Zealand baru kemarin. Ya kan? Allah buktiin. Cukup nunjukin adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kalau bicara program banyak. Ada yang baru jalan kemarin nih, agak-agak serem juga programnya sebenarnya. Nama programnya Angelo. Angelo. Saya taunya Michael Angelo. Ini apa tuh artinya tuh? Antar jemput. CLO. Bukan, apa sih? Serem dia sebetulnya, ini masjid soalnya. Apa sih Angelo? Antar jemput orang yang di pinggir jalan lah. Cewek-cewek di pinggir jalan tahu? Ini panjang. Paham ya? Ya, nggak usah disebutin ya. Ntar japri aja lah ya, kalau mau tahu. Jangan singkatan. banyak Pak. Oh jangan. Udah tahu kan? Ya. Jadi cewek-cewek di pinggir jalan itu kita antar jemputin. Terus maksudnya dijemputin mau diapain? Jadi program ini, nah iya, baru mau ngomong Bapak.
program ini pertama kali saya udah jalanin tahun 2011 tapi nggak terlalu jalan mulus di Olimo di Jakarta antara Olimo tuh antara Mangga